Ya, memang putusannya kemarin di sidang minggu lalu, ya majelis di Pengadilan Negeri Tangerang sudah memutuskan, sudah membacakan putusan daripada pengadilan perkara Arvita sama Yama Carlos, dan yang sama-sama kita ketahuin bahwa putusannya itu ada dua hal. Pertama, perceraian dikabulkan, dan satu hal lagi bahwa hak asuh anak itu jatuh kepada tangan ayahnya, yaitu Yama Carlos. Itu putusannya kemarin yang di sidang minggu lalu. Ya Bang, tapi terkait putusan hak asuh anak yang jatuh ke Yama, mungkin seperti apa sih dari respon dari Mbak Arvita? Yang pasti responnya kan pasti kecewa. Dia tidak mau kehilangan anaknya. Dia pasti berupaya memperjuangkan hak asuh anak, karena memang kalau kita melihat daripada putusan-putusan sebelumnya itu, bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun selalu kepada ibunya. Tapi putusan kali ini bahwa majelis hakim di Pengadilan Tangerang memutuskan kepada ayahnya Yama Carlos, dengan pertimbangan-pertimbangan pastinya kami dari kuasa hukumnya Bu Arpita sangat menghargai putusan itu, walaupun uh, proses hukum itu belum ingkrah, masih ada proses-proses tahapan hukum berikutnya yang akan ditempuh oleh klien kami. Bang, maaf, mungkin kan kemarin pertimbangan-pertimbangan dari yang diberikan kuasa hukum pihak Yama mungkin sedikit memberatkan pihak Mbak Arvita ya dengan apa bukti-buktinya. Mungkin Abang sendiri untuk nanti banding itu seperti apa Bang? Akan ada bukti lain atau gimana? Ya, kalau di proses banding itu kan tidak ada melampirkan bukti, tidak ada di situ proses bukti lagi. Mungkin kami nanti hanya menyampaikan daripada memori banding kami atau memori bandingnya Bu Arpita seperti apa nanti. Yang pasti kami menanggapi daripada putusan majelis. Salah satunya mungkin tanggapan daripada majelis, kami akan mengutip uh, daripada surat edaran Mahkamah Agung, daripada penegasan kami menganggap bahwa putusan itu belum sesuai dengan harapan kami. Itu nanti akan kami sampaikan di memori bandingnya jika nanti akan Bu Arpita akan melakukan upaya banding ke depannya. Tapi untuk saat ini ada rencana untuk melakukan upaya banding Bang? Banding, Bu Arpita akan menyampaikan, Bu Arpita sudah menyampaikan dia akan banding, akan banding. Kapan mungkin akan melakukan bandingnya itu Bang? Ya, proses banding itu kan 14 hari setelah putusan dari pengadilan negeri atau putusan sebelumnya. Ini baru 6 hari, masih ada waktu sekitar 8 hari lagi untuk proses itu. Tapi kemarin dari pihak lawyer sana bilang katanya sudah ada kesepakatan antara lawyer dengan lawyer kalau misalkan sudah putusan tidak akan banding lagi. Mungkin seperti apa Bang? Enggak, jangan jangan diplesetin lah. Memang waktu itu saya tawarkan, tapi kan mereka kan tidak mau menjawab tawaran saya pada saat itu. Memang saya sampaikan waktu itu di media sebelumnya, ayo kita sama-sama kita sampaikan kepada klien kita, kalau jika ada putusan dari pengadilan negeri ini, inilah menjadi putusan terakhir, ayo saya sampaikan gitu. Tapi dari mereka tidak menanggapi pada saat itu. Gitu. Tapi Bang, mungkin untuk hak asuh anak kan sendiri jatuh ke Yama ya. Mungkin kemarin Yama sempat menghubungi Mbak Vita dan mungkin belum memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, malah membalas dengan ingin banding. Mungkin seperti apa Bang? Ya, kalau untuk ketemu sebenarnya untuk Yama untuk menemui anaknya dari dulu Bu Arpita sendiri mempersilahkan, memperbolehkan, dan memberikan waktu yang seluas-luasnya. Permasalahannya, kalau jika kemarin itu mungkin daripada tujuannya itu untuk mengambil, mungkin Bu Arpita tidak akan belum memberikan itu karena proses hukumnya belum ingkrah. Berarti mungkin nanti prosesnya gimana? Kalau misalkan memang harus diberikan kepada Mas Yama, Mbak Vita memberikannya ke Mas Yama seperti apa? Jika sudah putusan hukum, putusannya sudah ingkrah, saya sangat yakin Bu Arpita akan melaksanakan putusan daripada proses hukum itu.
Tapi seperti kita ketahui sampai saat ini bahwa proses hukum kan belum ingkrah. Saya pikir itu menjadi dasarnya belum memberikan Marco kepada Yama. Tapi sampai sejauh ini ada kesepakatan antara Mbak Arvita dan Mas Yama mungkin Bang? Oh enggak, jika mereka sepakat tidak akan mungkin sampai ke pengadilan ya. Justru karena mereka tidak ada kata kesepakatan sehingga proses permasalahan ini sampai berujung di Pengadilan Negeri Tangerang. Bang, dari pihak pengacara sana kemarin bilang ngapain banding lagi gitu. Kan dari pihak Mbak Arvita katanya ingin menikah lagi nih dengan pacarnya sekarang. Kalau misalkan banding lagi mungkin akan memperlama proses perceraiannya. Mungkin menanggapinya gimana Bang? Oh, itu pintar-pintaran mereka itu menyampaikan bahwa Arvita mau menikah lagi. Ya mungkin jika sudah cerai, jika sudah ingkrah mungkin putusannya itu perceraian ini, saya pikir Bu Arvita ya wajar ya selaku manusiawi mau untuk menikah lagi. Saya pikir Yama juga ada kemungkinan nanti akan menikah juga gitu. Jangan hanya seolah-olah klien kami yang pengen menikah yang disampaikan mereka. Saya pikir namanya orang sudah bercerai pengen berumah tangga, pengen menikah lagi. Begitu juga sebaliknya Yama, saya yakin dari pemahaman saya sebagai makhluk sosial, makhluk manusia biasa akan akan menikah lagi. Itu mungkin yang bisa saya tangkapin terkait pernyataan mereka. Tapi untuk kondisi anaknya sendiri sekarang seperti apa sih Bang? Oh sehat-sehat aja, sehat-sehat. Dan memang mungkin teman-teman bisa lihat di medsosnya Arvita. Saudara Arvita sering membagi di medsosnya bahwa bahwa Marco baik-baik saja dan memang bahagia kalau kita lihat daripada video-video itu. Tapi kan sebelum adanya perceraian ini mereka kan sudah sepakat untuk mensekolahkan di salah satu sekolah itu. Tapi karena adanya perceraian ini nggak jadi nih Bang. Mungkin untuk sekolahnya sendiri sekarang Marco seperti apa Bang? Yang pasti Marco sekarang sepengetahuan kami dia bersekolah walaupun sekolahnya itu di swasta dalam sekolah mungkin privat. Seperti kita sama-sama ketahuin bahwa Marco itu kan sekarang itu masih berumur 6 tahun. Tahun depan baru dia wajib belajar masuk SD. Jadi kabar kalau bilang Mbak Arvita mensekolahkan hanya formalitas saja, benar nggak itu Bang? Oh tidak, saya pikir kan boleh kita nanti kalau mau ketemu sama anaknya Marco boleh diuji tuh, udah bisa baca belum, udah bisa nulis, gitu. Jadi itu dugaan-dugaan mereka, sampai mereka membuat laporan ke polisi penelantaran anak dan lain-lainnya. Itu jadi kalau Marco sendiri, menurut kami dan penglihatan kami secara faktanya bahwa Marco itu bahagia dan sehat gitu. Mungkin ada rasa sedih nggak sih dari Marco mungkin dengan orang tuanya berpisah seperti sekarang? Yang saya lihat dari sehari-harinya Marco nggak ada ya, karena namanya anak-anak ya. Jadi mungkin anak-anak itu masih cepat lupa gitu sih. Yang saya lihat di Marco-nya tidak ada terlihat saya bahwa dia ada beban gitu. Berarti dalam waktu dekat ini akan mengajukan banding ya Bang? Oh iya, kita akan banding. Mungkin berapa persen nih kemungkinan akan menang di banding ini Bang? Sebenarnya dari awal kami sangat yakin bahwa hak asuh anak itu kembali ke Arvita. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada media bahwa ayo gimana kalau kita sama-sama putusan pengadilan negeri ini apapun hasilnya sama-sama kita terima. Itu memang pernah saya tawarkan kepada PH-nya Yama. Tapi pada saat itu mereka tidak merespon. Gitu, tidak merespon. Perlu saya jelaskan juga memang ada tawaran dari saya karena kami waktu itu sangat yakin dan saya pikir juga kalaupun tidak supaya permasalahan cepat selesai. Tapi dari pihak Yama tidak merespon daripada tawaran kami pada saat itu.